Voice of Indonesia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Benar, kita telah bersama dengan Bapak Yuda Nugraha, Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemenlu. Kita akan berbincang-bincang terkait dengan perlindungan warga Indonesia yang ada di Palestina. Pak Yuda, sehat-sehat Pak? Alhamdulillah, terima kasih Mas. Senang bisa bergabung dengan teman-teman mereka. Terima kasih atas kesempatannya. Pak, boleh diupdate kondisi terkini terkait dengan WNI yang ada di Gaza, Palestina? Ya, terima kasih Mas. Kepada seluruh pendengar RRI, kami dapat update bahwa hingga saat ini masih ada 3 warga negara kita yang tinggal di Gaza. Sejak awal pada saat konflik pecah 7 Oktober yang lalu, ada 10 warga negara kita yang tinggal di Gaza. 7 diantaranya sejak awal memang menginginkan proses evakuasi, dan alhamdulillah ini sudah dapat mengevakuasi 7 WNI kita, masing-masing keluarga dari Bang Pangim dan juga Mas Hussein, dan sudah tiba dengan selamat di tanah air. Oke. 3 relawan Mercy awalnya memang memilih untuk tetap tinggal, namun satu, Mas Farid memutuskan untuk ikut evakuasi, dan saat ini kita sedang upayakan proses evakuasi lanjutan. Mudah-mudahan segera kita keluar. Amin. Baik, dan sempat disampaikan bahwa memang 3 orang ini dikatakan hilang, dan itu sudah dibantah ya, dan sudah dikonfirmasi bahwa dalam kondisi yang baik-baik saja, dan Pak Farid akan dievakuasi. Untuk komunikasi berjalan lancar ya Pak Yuda ya? Lancar, alhamdulillah kami terus dapat berkomunikasi bukan hanya dengan teman-teman Mercy yang ada di Gaza. Barusan saja sebelum wawancara ini kami sudah berkomunikasi dengan teman-teman relawan Mercy di Gaza. Kondisi mereka dalam keadaan selamat. Posisi mereka saat ini ada di Gaza Selatan, di sekitar rumah sakit Eropa yang ada di sana. Oke, di sekitar rumah sakit Eropa ya. Dan koordinasi juga sudah terus kami lakukan dengan kantor Mercy yang ada di Jakarta untuk memastikan bahwa seluruhnya termonitor dan kondisi mereka dalam keadaan aman. Oke, baik. Dan untuk kondisi mereka saat ini, apakah mereka tetap bekerja sebagai relawan atau juga ikut mengungsi atau seperti apa? Ya, teman-teman relawan Mercy di sana membantu tugas-tugas kemanusiaan di sana, utamanya saat ini informasi yang kami sampaikan, mereka membantu di dapur Membantu para penduduk yang ada di Gaza. Oke, baik. Dan tadi sudah disampaikan ya bahwa Pak Farid sedang dalam proses evakuasi. Bagaimana Kemlu mengupayakan ini mengingat situasi yang tidak mudah di sana? Ya, betul Mbak. Jadi memang ada 3 tantangan dalam proses evakuasi. Yang pertama tentunya adalah situasi keamanan yang ada di Gaza. Kita pahami sejak awal memang untuk bisa mengevakuasi warga negara kita harus pastikan bahwa rute evakuasi dalam keadaan yang aman dan tidak membahayakan bagi warga negara kita. Tentu ini akan sulit karena berada di tengah-tengah pertempuran. Ya, upaya-upaya jadi kemanusiaan terus kita lakukan melalui berbagai macam upaya diplomasi dan juga tentunya dilakukan oleh banyak pihak. Yang kedua adalah bagaimana memasukkan ke dalam daftar warga negara asing yang diizinkan melintas keluar Gaza. Jadi memang untuk bisa melintas di perbatasan Rafah dari Gaza menuju ke Mesir harus ada dalam daftar. Nah, daftar ini adalah proses yang kompleks dan rumit karena dibahas antara pihak-pihak yang ada di Gaza. Dibahas oleh pihak Israel, Hamas, dan juga Mesir. Ya, kita upayakan terus agar nama-nama mereka bisa segera masuk. Nah, ketika sudah masuk, kita sudah standby kan tim evakuasi dari KBRI Kairo untuk bisa menjemput mereka nanti di perbatasan Rafah di sisi Mesir. Karena teman-teman KBRI memang tidak diizinkan untuk masuk dalam Gaza, jadi mereka menunggu di sisi Mesir di perbatasan Rafah. Oke, baik. Dan tadi disampaikan Pak Yuda bahwa memang ini proses yang cukup rumit untuk bisa memasukkan ke dalam daftar, dan saat ini sedang dalam proses memasukkan ke dalam daftar begitu ya Pak Yuda ya?
Iya. Baik. Dan biasanya mengingat proses yang lalu-lalu membutuhkan waktu berapa lama, Pak Yuri? Nah, ini memang tidak bisa kita pastikan. Sekali lagi bahwa contoh ya, untuk kasus Bang Oni, ya, Mas Hussein itu bahkan sampai 3 kali ya, bolak-balik gagal. Kan pada saat sudah berangkat namanya belum masuk, atau ketika namanya sudah masuk perbatasan yang itu. Ini yang memang membuat proses evakuasi berbeda dengan proses-proses evakuasi sebelumnya. Kami telah mengevakuasi warga negara kita dari Sudan kemarin, dari Ukraina, dari Kabul. Tidak ada mekanisme dalam daftar. Jadi pihak-pihak yang ada, yang bertikai itu tidak melarang kita mengevakuasi warga negara kita kedua. Namun dalam konteks yang ada di Indonesia saat ini, untuk bisa keluar harus masuk dulu dalam daftar. Nah ini memang membuat kompleks. Mudah-mudahan kita doakan agar nama-nama mereka bisa segera masuk. Iya, bisa lekas terdaftar. Dan ada juga pernyataan ya Pak ya, kalau dari IDF serangan akan diarahkan ke Gaza Selatan. Bagaimana Kemlu merespon ini terkait dengan WNI kita yang ada di sana? Ya, kami terus memonitor situasi yang ada di lapangan. Betul bahwa IDF mulai melancarkan serangan ke Gaza Selatan, ke wilayah Khan Yunis. Ini yang juga tentunya sangat-sangat kita sesalkan. Kita sangat mengecam sekali serangan-serangan pada sipil, pada masyarakat sipil dan juga fasilitas-fasilitas sipil. Berbagai macam upaya diplomasi terus kita lakukan untuk mendorong segera terciptanya gencatan senjata yang permanen. Dan yang kedua, akses bantuan yang tanpa hambatan, unhindered humanitarian aid. Itu yang harus kita lakukan, Ibu Menteri Luar Negeri, sesuai dengan mandat yang diberikan oleh KTT OKI dan juga KTT gabungan dengan Liga Arab, bersama dengan Menlu Mesir, Menlu Yordania, Menlu Arab, Menlu Palestina dan juga Sekjen OKI sudah melakukan pertemuan merata dengan negara-negara B5, negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Sudah mengadakan pertemuan di Beijing, di Moskow, kemudian di London, di Paris, dan terakhir juga sudah mengadakan pertemuan juga di New York di dalam konteks PBB. Kita upayakan terus agar gencatan senjata yang permanen dapat segera tercipta sehingga jatuhnya korban dapat kita kurangi. Baik. Kalau di tepi barat Pak ada 100 WNI yang di sana, bisakah dikonfirmasi bagaimana kondisi mereka dan aktivitas mereka di sana saat ini? Ya, dalam catatan kami ada saat ini masih ada sekitar 123 warga negara kita yang tinggal di tepi barat dan sekitarnya di wilayah Israel, beberapa titik di wilayah Israel. Mayoritas mereka adalah pelajar, ada 94 dari 123 tersebut yang berada di Israel Selatan, perbatasan antara Mesir dan Yordan. Mereka bersekolah di sana, sekolah pertanian. Kondisi mereka dalam keadaan baik, jauh dari lokasi pertempuran. Kita terus monitor kondisi mereka dan mereka memang memilih tetap tinggal di sana. Oke, jadi sejauh ini belum ada permintaan untuk evakuasi dari mereka ya Pak? Belum ada. Sejak awal pada awal memang ada 4 warga negara kita yang meminta evakuasi dari wilayah yang ada di Israel. Kita sudah evakuasi pada saat itu dan sudah kembali ke Indonesia. Sedangkan sisanya mereka tetap memilih untuk Oke, baik. Pak Yuda, terima kasih banyak untuk informasi dan waktunya. Terakhir mungkin untuk closing statement ada yang ingin disampaikan atau mungkin harapan? Ya, tentunya kami mohon doa dari seluruh masyarakat Indonesia agar saudara-saudara kita yang bisa dari Gaza tetap dalam keadaan selamat dan bagi yang ingin dievakuasi dapat segera kita evakuasi keluar, dan tentunya kita doakan agar proses perdamaian yang permanen di Palestina dapat segera tercapai. Itu yang kita lakukan, gencatan senjata dapat segera terwujud secara permanen, jatuhnya korban bisa segera cegah, bantuan kemanusiaan bisa segera masuk tanpa hambatan, seperti itu, sehingga
perang ini dapat segera berakhir dan tidak menjadi bencana. Itu yang kita tuju. Amin. Baik, terima kasih Pak Yuda Nugraha, Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemenlu. Voice of Indonesia.